Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Puting beliung disertai hujan es terjang 3 kecamatan di Jombang. Belasan rumah rusak, pohon bertumbangan. Wanita di Mojokerto dibekuk petugas lapas karena hendak menyeludupkan kue kering campur pil koplo untuk suaminya. Melihat kontes sapi sonok di Pamekasan, kompetisi adu kecantikan sapi-sapi betina di atas panggung. Kita ke informasi pertama. Hujan es disertai angin kencang menerjang wilayah 3 kecamatan di Kabupaten Jombang. Akibatnya belasan rumah rusak hingga pohon-pohon bertumbangan, termasuk di jalur nasional Jombang menuju Madiun. Fenomena angin kencang yang datang bersamaan dengan hujan es ini terjadi Minggu petang di wilayah 3 kecamatan, yakni Kecamatan Diwe, Jogoroto, dan Jombang Kota. Peristiwa alam itu mengakibatkan belasan rumah rusak, tembok gedung sekolah rusak, serta terganggunya arus lalu lintas jalan nasional. Salah satunya terjadi di Desa Alang-Alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Mayoritas rumah yang rusak adalah bagian atapnya, mulai atap yang berterbangan disapu angin kencang, atap rumah ambruk akibat tertimpa pohon tumbang, maupun material bangunan lainnya. Selain itu juga terjadi di Kelurahan Jombatan dan Desa Gendeng, Kecamatan Jombang Kota. Di lokasi ini bahkan terdapat tembok sekolah yang ambruk sepanjang 100 meter. Ini sementara ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, sementara. Terparah kondisinya seperti apa, Pak? Yang sana dekatnya jalan, paruh. Yang sana itu ruang tamu sama dapur. Sudah hancur semua, nggak bisa dipakai. Dan di situ ada, nggak salah ada sepeda 3. Saat ini sudah ada 8 laporan yang masuk, 9 laporan yang sedang kami tangani. Ada di 9 titik pada 3 desa dan 3 kecamatan. Sementara sedang kami lakukan penanganan, sedang kami lakukan kaji cepat berkaitan dengan dampak, berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selain mengakibatkan rumah dan bangunan rusak, angin kencang dan hujan deras tersebut menyebabkan pohon bertumbangan, salah satunya di Jalan Nasional Jombang-Madiun, hingga membuat lalu lintas macet total beberapa jam karena pohon yang melintang di jalan. Hingga Senin siang, BPBD Jombang masih mendata dan menangani sementara kerusakan akibat bencana alam tersebut. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Hujan deras yang mengguyur Lumajang Minggu pagi mengakibatkan banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Akibat diterjang banjir, jalan penghubung antar dusun di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin pagi putus. Kini warga terpaksa melintasi sungai menggunakan jembatan bambu sederhana demi melanjutkan aktivitas harian mereka. Jalan penghubung antar dusun di Desa Jugosari, Candipuro yang terletak tak jauh dari jembatan Limpas, ambrol setelah dihantam derasnya banjir lahar Gunung Semeru. Hujan deras di kawasan Gunung Semeru memicu meluapnya aliran sungai Jugosari. Besarnya debit air mendorong material vulkanik turun bersama arus, menggerus badan jalan hingga terputus total. Akses warga antar dusun terputus karena jalur utama tidak dapat dilalui. Akibatnya, aktivitas warga Sumber Langsep terhambat. Ya di antara 6 meter lebih gitu lah. Kenapa ini penyebabnya? Ya karena ini arus banjirnya ini langsung memotong ke sini lah. Pak, dengan adanya putusnya jalan ini terganggu Pak? Ya terganggu, belanja, ya mau ke kebun, aktivitasnya kan banyak yang dari utara kerja ke sini ke gunung.
Yang dari sini, yang dari dalam mau keluar belanja ya nggak bisa, mau keluar nggak bisa. Warga terpaksa menuruni tangga darurat dan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terbuat dari batang bambu. Mereka mempertaruhkan keselamatan termasuk para siswa yang harus berangkat ke sekolah. Mana ibunya ini? Aku dari beli sayur. Oh, Bu, kenapa kok harus lewat di tepi-tepi sungai ini? Karena jembatannya nggak ada, jalannya rusak. Kenapa ini? Karena habis banjir kemarin. Bu, dengan adanya putusnya jalannya terganggu nggak? Oh, sangat terganggu. Anak-anak banyak yang tidak bisa sekolah. Minggu pagi, banjir luapan sungai akibat lahar dingin dari Gunung Semeru juga merendam lebih dari 1.000 rumah di 3 kecamatan yakni Jatiroto, Rowo Kangkung, dan Sukodono. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Warga di Kecamatan Blimbing, Kota Malang tak menyerah meski jembatan utama di wilayah mereka nyaris ambruk. Demi memudahkan anak-anak bersekolah dan aktivitas warga sehari-hari, mereka bergotong royong membangun jembatan bambu secara swadaya. Beginilah kondisi jembatan bambu di Kelurahan Sono Kembang, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Jembatan sederhana ini kini menjadi urat nadi kehidupan warga setelah jembatan utama di wilayah tersebut rusak berat sejak 3 minggu lalu. Belum adanya tindakan perbaikan dari pemerintah Kota Malang membuat warga tak tinggal diam. Dengan peralatan seadanya dan bahan dari hasil patungan, mereka bergotong royong membangun jembatan darurat dari bambu. Bagi pengguna jalan seperti Ilham, jembatan ini menjadi penting dan penyelamat sehari-hari untuk aksesnya bekerja. Karena sebelum ada jembatan darurat, ia harus memutar dengan jarak yang cukup jauh, sekitar setengah jam. Namun kini jarak tempuhnya lebih singkat. Mau ngantar anak sekolah. Memang tiap hari ke sini? Tiap hari lewat sini memang aksesnya ke Sawah Sajar, ke Sulfat dan sini. Seberapa penting Mas jalan ini buat Mas? Penting banget Mas, karena memang untuk akses mobilitas kita ke mana-mana lewat sini. Ya, sekitar 2 minggu memang. Ya, sekitar 2 minggu ya. Kami sangat berterima kasih kepada warga sekitar karena kemarin melihat dari warga Penenangi RW 5 sudah membangun swadaya. Kalau dari Pemkot kemarin memang dilihat di berita kan anggarannya kurang, katanya 5,5 M, kemudian ya seperti itu. Berarti sangat membantu jembatan ini ya? Iya, sangat membantu sekali. Tak hanya memudahkan warga beraktivitas seperti berangkat kerja, jembatan ini juga membuka jalan bagi anak-anak sekolah. Setiap pagi, puluhan siswa SD dan SMP melintasi jembatan bambu ini untuk menuntut ilmu ke sekolah. Ini Mas? Untuk jembatan sementara Mas. Kenapa membangun itu Mas? Buat lalu lintas buat anak sekolah terus kerja supaya nggak terlalu jauh muternya. Oh, itu jembatannya rusak sejak kapan itu Mas? Rusaknya mungkin 3 minggu yang lalu. Tapi masih belum diperbaiki ya? Belum. Yang membuat siapa Mas? Kalau bambu ini dari warga RT 4, seluruh warga. Urunan atau? Swadaya? Swadaya. Bagi warga Sono Kembang, jembatan bambu ini bukan sekedar penghubung dua wilayah, namun merupakan jembatan harapan sekaligus simbol semangat kebersamaan di tengah keterbatasan. Namun, warga tetap berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan utama agar mereka tidak terlalu lama bergantung pada jembatan darurat yang rawan dan mudah rusak. Nur Ramadan dan Sri Rama melaporkan dari Malang.